Bayangin, satu pagi lo bangun, bukan karena alarm, tapi karena sunyi yang aneh. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang terasa salah. Ponsel lo mati total bukan karena baterai habis, tapi karena jaringan lenyap. Lampu tidak menyala, air berhenti mengalir, layar televisi gelap, dan dalam hitungan menit, kota yang biasanya riuh berubah jadi ruang tunggu raksasa tanpa petugas, tanpa papan informasi, tanpa jawaban. Di situ lo mulai sadar, ini bukan pemadaman biasa, ini bukan gangguan teknis harian, ini simulasi terburuk dari dunia modern. 7 hari tanpa listrik, ketika sistem digital lumpuh total dan semua yang selama ini kita anggap normal runtuh tanpa aba-aba. Dunia yang kita kenal ternyata berdiri di atas sesuatu yang sangat tipis, dan begitu listrik hilang, fondasi peradaban ikut goyah. Listrik bukan lagi fasilitas, tapi nafas, dan ketika nafas itu tersendat, manusia modern tersedak oleh ketergantungannya sendiri. Dalam jam-jam pertama, kepanikan belum sepenuhnya terasa. Orang masih bercanda, masih berharap semuanya segera pulih, masih percaya ada teknisi di suatu tempat yang sedang menekan tombol solusi. Tapi waktu berjalan, dan harapan mulai berisik. Mesin ATM kosong, pompa bensin mati, rumah sakit bertahan dengan genset yang waktunya terbatas, supermarket menutup pintu karena sistem kasir lumpuh, dan kota yang terlihat kuat dari luar mendadak rapuh dari dalam, seperti gedung tinggi dengan pondasi kaca. Di titik ini, krisis berhenti jadi isu teknis dan berubah jadi ujian mental. Bukan cuma soal gelap, tapi soal hilangnya kendali. Rutinitas yang biasanya mengikat hidup kita satu persatu terlepas, dan manusia yang terbiasa hidup terjadwal mulai goyah ketika waktu terasa panjang dan tidak pasti. Situasi seperti ini bukan lagi bahan film fiksi. Negara-negara yang membaca arah angin dunia mulai bicara serius soal ketahanan sipil. Belanda misalnya membagikan buku panduan bertahan hidup selama 72 jam ke seluruh rumah tangga mereka jika terjadi keadaan darurat nasional. Bukan karena mereka paranoid, tapi karena mereka realistis. Mereka paham, krisis modern tidak selalu datang dalam bentuk bom atau invasi terbuka. Kadang, ia datang sebagai mati listrik massal, serangan cyber, gangguan jaringan, atau runtuhnya sistem logistik yang selama ini bekerja diam-diam di balik kehidupan kita. Ketika negara sekelas Belanda mengingatkan warganya untuk bisa bertahan tanpa bantuan selama beberapa hari, itu bukan pesan menenangkan. Itu alarm yang dibunyikan dengan suara pelan tapi serius. Geopolitik dunia sedang memanas, dan ini bukan sekadar headline. Konflik antar kekuatan besar makin terbuka, perang kembali jadi kata yang dibahas tanpa basa-basi, dan kekhawatiran soal Perang Dunia Ketiga tidak lagi terdengar berlebihan di ruang analisis global. Jika perang besar benar-benar terjadi di era modern, kemungkinan besar dampaknya tidak langsung terasa seperti dentuman, tapi seperti serangkaian gangguan kecil yang saling terhubung. Listrik mati di satu wilayah, jaringan digital lumpuh di wilayah lain, logistik tersendat, harga naik perlahan tapi konsisten, dan dunia masuk ke fase bertahan tanpa pernah ada pengumuman resmi bahwa krisis sudah dimulai. Di situ, lo dan gue bukan lagi penonton, tapi bagian dari sistem yang sedang diuji. 7 hari tanpa listrik bukan cuma soal bertahan hidup secara fisik, tapi soal bertahan sebagai manusia. Hari pertama masih bisa dilewati dengan sisa baterai dan optimisme. Hari kedua muncul frustasi kecil. Hari ketiga, rasa lapar mulai mempengaruhi emosi. Hari keempat, kelelahan mental datang. Hari kelima, solidaritas diuji. Hari keenam, aturan sosial mulai longgar. Dan di hari ketujuh, yang bertahan bukan yang paling pintar atau paling kuat, tapi yang paling siap dan paling tenang. Krisis seperti ini membuka topeng modernitas. Kita cepat, efisien, dan canggih, tapi tidak tahan banting. Kita pintar mengoperasikan layar, tapi gagap ketika harus hidup tanpa sinyal. Banyak orang tidak tahu cara menyaring air, tidak tahu cara memasak tanpa listrik, tidak tahu cara berkomunikasi tanpa ponsel. Ironisnya, kita bangga dengan ketergantungan itu. Padahal ketika listrik padam total, informasi berubah jadi mata uang paling mahal. Bukan uang, bukan emas, tapi kabar. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang tahu kemana harus pergi? Siapa yang punya radio? Siapa yang masih bisa berpikir jernih?
Dan di situ, satu hal jadi jelas. Panik adalah pembunuh tercepat. Orang yang panik membuat keputusan buruk, dan keputusan buruk di kondisi genting jarang bisa diperbaiki. Di balik semua itu, ada satu aspek yang sering diremehkan, dampak psikologis dari krisis berkepanjangan. Ketika listrik mati, yang ikut padam bukan cuma lampu, tapi rasa aman. Otak manusia masuk mode bertahan, dan dalam mode ini, empati seringkali terkikis pelan-pelan. Orang menjadi lebih curiga, lebih sensitif, bukan karena mereka jahat, tapi karena ketidakpastian menggerogoti kesabaran. Rumor menyebar lebih cepat dari fakta, dan ketakutan sering terdengar lebih meyakinkan daripada kebenaran. Krisis pun berubah dari masalah energi menjadi masalah sosial. Krisis listrik total juga membongkar rapuhnya rantai pasok yang selama ini terlihat kokoh. Makanan di rak supermarket bukan hasil keajaiban, tapi hasil sistem panjang yang semuanya bergantung pada energi. Truk butuh bahan bakar, gudang butuh pendingin, distribusi butuh koordinasi digital. Ketika satu simpul saja putus, semuanya ikut tersendat. Disinilah kita belajar bahwa bertahan hidup bukan soal menimbun berlebihan, tapi soal memahami batas. Sumber daya terbatas, dan dalam banyak krisis nyata, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling solid secara sosial. Mereka yang saling kenal, saling percaya, dan bisa bekerja sama tanpa menunggu instruksi resmi. Panduan darurat yang dibagikan Belanda menekankan hal sederhana tapi krusial. Jangan bergantung sepenuhnya pada sistem besar. Bukan karena negara tidak peduli, tapi karena dalam jam-jam awal krisis besar, negara juga terbatas. Sementara bantuan disiapkan, individu dan komunitas menjadi garis pertahanan pertama. Di tengah geopolitik yang memanas, kesiapan individu bukan lagi pilihan ekstrim, tapi kebutuhan dasar. Perang Dunia Ketiga, jika benar-benar terjadi, mungkin tidak datang dengan sirene panjang, tapi dengan hari-hari yang terasa aneh, tidak nyaman, dan perlahan menguras ketahanan kita. Yang paling ironis, kita sebenarnya punya kemampuan untuk lebih siap, tapi sering memilih nyaman. Kita tahu risikonya ada, kita dengar beritanya, kita lihat contoh di negara lain, tapi kita tetap berpikir itu tidak akan sampai ke sini, setidaknya tidak sekarang. Padahal, sejarah jarang memberi peringatan yang sopan. Ia datang ketika kita lengah. Bersiap bukan tanda kepanikan, tapi tanda kedewasaan. Bukan soal hidup dalam ketakutan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kenyamanan bukan hak abadi, melainkan bonus dari sistem yang stabil. Di akhir cerita ini, gue tidak mau ninggalin lo dengan rasa takut, tapi dengan kejernihan. Bahwa dunia boleh berubah, sistem boleh goyah, tapi manusia yang sadar dan siap selalu punya peluang lebih besar untuk bertahan. Bukan cuma hidup, tapi tetap manusiawi. Kalau narasi ini bikin lo berhenti sebentar dan menilai ulang rasa aman yang selama ini lo anggap pasti, berarti pesan ini sampai. Dan kalau menurut lo obrolan seperti ini penting buat lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Tekan like, bagikan ke yang lain, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol jujur soal realita yang sering kita hindari. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bikin kita lebih siap menghadapi apapun yang mungkin datang.